Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Doakan semua sekarang dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi ya perkembangan kasus Vina yang dimana hari ini sekarang ya ada tuh ya saksi baru ya namanya Ahmad gitu ya. Yang dianggap mungkin ini adalah harapan kita untuk bagaimana meringankan 78 orang yang sekarang di penjara gitu ya. Menarik untuk kita saksikan bersama sebentar. Jadi gimana video selengkapnya? Ini dia. Itu ya, yang lebih menarik lagi sebetulnya ada juga saksi, salah satunya saksi Franz kemarin ya, dimana waktu memang ditanya sama Kang Deddy gitu ya di kanal YouTube-nya gitu. Jadi ada hal-hal menarik juga di situ tentang kesiapan si Franz ini untuk jadi saksi ya di sidang PK nanti. Jadi yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya sebentar. Ini adalah kesempatan terakhir bagi warga Kota Cirebon yang akan menyampaikan kebenaran. Ya, jadi jangan sampai orang seperti Fransiskus ini yang mempunyai kebenaran kehilangan kesempatan menyampaikan kebenaran. Penyesalannya nanti terakhir. Terakhir. Nah, tidak ada lagi upaya hukum. Tidak ada lagi upaya hukum. Kenapa? Karena keterangan itu mempunyai kekuatan hukum itu jika disampaikan di depan pengadilan. Ya, depan hakim, ya. Tentunya kan di sana disumpah dulu apa segala macam. Jadi kami juga kuasa hukum itu menghimbau kepada warga Kota Cirebon yang mempunyai kebenaran, ya sampaikanlah. Karena ini saatnya kita menyampaikan kebenaran. Ya, katakan apa yang dilihat. Ya, tidak menambah, tidak mengurangi. Apa adanya. Ya. Kenapa? Kami yakin bahwa kebenaran itu akan menemui jalannya sendiri. Saya bilang, kami harapkan semua keterangan-keterangan yang diberikan di media manapun selama ini, kalau itu sebuah kebenaran, sampaikanlah di depan pengadilan. Ya, kenapa? Apapun yang disampaikan oleh saksi-saksi ini, ya itulah kebenaran. Ya, supaya rakyat kita ini bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau itu ada terjadi pada keluarga kita, ya sanak saudara kita, ya yang diduga tidak melakukan suatu tindakan pidana, tapi dihukum sedemikian berat. Saya pikir ini menjadi keprihatinan kita bareng-bareng ya. Yang bisa matah-matahin pikiran orang yang selalu berasumsi bahwa peristiwa Eki Vina adalah peristiwa pembunuhan, ya kan? Dan Bapak yang matahin, karena Bapak itu orang yang dipinjam helmnya, orang yang dipinjam sepatunya, ya kan Pak? Hari ini apa yang dialamin setelah terus berusaha bersaksi menyatakan kebenaran? Ya ini sih cuman kayak kurang nyaman aja sama statement Fitra yang bilang selalu bertahan di helm tidak rusak gitu. Tapi helmnya rusak kan? Rusak loh. Dia kan nggak punya helm. Dia kan bukan pemilik helm. Dia berulang kali ngomong apapun itu tidak rusak, orang dia yang punya. Kan Adinda ini yang pemilik helm. Iya. Ya kan? Helmnya di mana sih sekarang? Kurang tahu, itu udah jadi barang bukti. Oh, barang bukti, mungkin masih disita di kepolisian. Mungkin. Ya yang punyanya ini, kalau punya ini helm rusak gimana? Yang nggak punya menyatakan helm tidak rusak. Tapi apa yang disampaikan adalah kebenaran kan? Saya. Iya. Yang penting itu yang disaksikan, yang disampaikan adalah kebenaran. Pemahamannya sendiri sampai hari ini, pemahamannya adalah ini adalah kasus pembunuhan atau kecelakaan? Kecelakaan. Enggak, takut saya disuruh menggiring bahwa ini pembunuhan. Enggak, makin yakin pembunuhan apa kecelakaan? Setelah 2024 ini. Nah, setelah 2024 dulu kan pembunuhan asumsinya, ya kan? Setelah 2024 yang ada saksi Adi, ada Ismail dan banyak lagi. Makin yakinnya pembunuhan apa kecelakaan? Kalau sekarang makin kelihatan, makin banyak saksi, makin ke kecelakaan menurutku. Ada pesan nggak yang disampaikan? Paling untuk saudara Fitra ya. Ya silakan aja. Dia bilang kalau saya saksi ciptaan gitu,
Saya itu orang yang tidak dijama dari 2016, tidak dicari. Taruhlah misalnya saksi dianggap diciptakan oleh saya. Iya, itu sangat tidak benar sih menurut saya. Karena saya sendiri juga baru merasakan diperiksa dan dicari sama polisi itu di tahun 2024 gitu. Setelah peristiwa Peggy. Setelah peristiwa Peggy. Waktu peristiwa Peggy, Frans diperiksa? Enggak, belum. Oh belum. Ini apa yang dialamin setelah terus berusaha bersaksi menyatakan kebenaran? Ya ini sih cuman kayak kurang nyaman aja sama statement Fitra yang bilang selalu bertahan di helm tidak rusak itu. Oh, tapi helmnya rusak kan? Rusak. Dia kan nggak punya helm. Dia kan bukan pemilik helm. Dia berulang kali ngomong apapun itu tidak rusak, orang dia yang punya. Kan Adinda ini yang pemilik helm, ya kan? Helmnya di mana sih sekarang? Kurang tahu, itu udah jadi barang bukti. Oh, barang bukti. Mungkin masih disita di kepolisian. Mungkin. Ya yang punyanya ini, kalau punya ini helm rusak gimana yang nggak punya menyatakan helm tidak rusak? Nah, mau ini ngasih kuasa hukum nggak? Mungkin ada yang perlu dibicarakan dulu sama pihak keluarga juga dan jadi juga. Ya nanti kita bicarakan aja. Kita bicarakan off dulu, kan? Off dulu nih. Kemudian, tapi yang paling utama bahwa selama ini kan tidak mengalami problem apapun kan? Enggak ada sih. Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Yang ada hanya persoalan ketidakenakan atas pernyataan. Iya. Ya nggak apa-apa, nggak usah didengerin. Kurang nyaman aja. Kurang nyaman aja. Tetapi apa yang disampaikan adalah kebenaran kan? Saya. Iya. Yang penting itu yang disaksikan, yang disampaikan adalah kebenaran. Pemahamannya sendiri sampai hari ini, pemahamannya adalah ini adalah kasus pembunuhan atau kecelakaan. Makin kesini makin banyak saksi-saksi baru yang bermunculan lebih Makin yakin pembunuhan, makin yakin kecelakaan. kecelakaan. Enggak, takut salah. Takut saya disuruh menggiring bahwa ini pembunuhan. Enggak, makin yakin pembunuhan apa kecelakaan. Setelah 2024 ini, Nah, setelah 2004 dulu kan pembunuhan asumsinya. Iya. Ya kan? Setelah 2024 yang ada saksi Adi, ada Ismail dan banyak lagi. Makin yakinnya pembunuhan apa kecelakaan? sekarang makin kelihatan makin banyak saksi makin kecelakaan menurutku. Keren ya Frans ini ya, keren sekali tuh, gentle kali ya, suka sama dia gitu. Jadi yang menarik sebetulnya apa yang poin yang bisa kita dapatkan dari video ini jelas sekali ya, bahwa kita sih berharap ya itu yang membela-bela ketidakbenaran, ketidakadilan itu kita harapkan lah ya, semoga coba dia merasakan dalam posisi sekarang keluarga yang ibu atau bapak yang sekarang di penjara gitu ya. Gimana rasanya ketika anaknya itu berada di dalam penjara atas apa yang mereka tidak lakukan gitu ya. Kita sih berdoa mudah-mudahan sih yang nonton ngaminin gitu ya. Karena kenapa sekarang banyak sekali yang sudah dihadirkan oleh Kang Deddy ya terkait saksi-saksi ini gitu, yang diharapkan bahwa dari sekian banyak saksi yang ada itu hebatnya adalah kerennya bahwa fakta itu memang kebenaran itu memang begitu ya, bahwa antara satu saksi dengan saksi yang lain ini punya satu cerita yang sama ya, yang mirip ya, tapi ya tidak 100% mirip, tapi ada keterkaitan satu dengan lain. Jadi jelas bahwa itulah kebenaran gitu. Beda dengan yang Ono itu ya, keterangan satu saksi aja didengarkan dan dijadikan bahan untuk ngebalik semua saksi yang sudah dihadirkan sama Kang Deddy gitu. Apakah ini bodoh atau gimana, kita kurang tahu nih ya. Tapi yang menarik sebetulnya tuh ya, Bang Fitra ya dengar tuh apa yang dikatakan oleh si Frans kemarin, sempat ditantang gitu kan. Tapi kok nggak berani. Itu ya, ini Frans cerdas sebetulnya. Tapi ada juga sih sambungan video yang tadi itu lebih seru lagi sebetulnya. Mudah-mudahan sini sebagai cara kita ya untuk terus ngebantu ya Kang Deddy untuk menegakkan keadilan. Kita sih berharap dan selalu fokus sebetulnya dengan apa jadi komitmen kita dari awal, bahwa kita akan terus kita harus terus mengawasi kasus ini ya, sehingga 7 April 8 orang ini akan dibebaskan dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, sehingga mereka bisa berkumpul dengan keluarga. Udah lama sih hukumnya ya. Kita lanjutin video sebetulnya, ini dia. Saksi lebih
kuat daripada tidak ada bukti. Bener nggak? Iya. Kalau cerita batu gimana tuh? Ya, itu agak Batu aneh. yang diceritain Pak Oto tuh di Ya, itulah nanti yang akan kita tanyakan kepada ahli. Polisi itu sebenarnya mendapatkan barang bukti harusnya bagaimana? Ah, Apakah dari si tersangka? Iya. Ya? ah. Atau dia cari sendiri. Mm-mm. Nah, dalam pidana itu kan tugas pembuktian kan ada pada penyidik, bukan pada pelaku, Pak. Nah, ini agak aneh juga. Ya. Jadi batu diambil dari Sudirman, disitanya di dalam berita acara. Sudirman dapetin batu itu dari mana? Bareng dengan polisi cari-cari. Jadi kita akan pertanyakan itu kepada ahli penyidikan. Kondisi-kondisi demikian, ya sesuai aturan atau tidak. Nah sekarang Iya, batu itu betul. ada di mana? Penyidik. Ada. Karena itu merupakan masih Barang bukti. barang bukti Mulai. untuk kasus 3 DPO. Dan Sudirman ini juga sebenarnya di dalam peran tersangka ini hanya Sendiri. memukul pipi 1 kali atau 2 kali. Apakah memukul pipi 1 kali 2 kali di BAP bisa berakibat kematian kalau BAP itu benar? Ya, inilah ya Kang Deddy yang kita juga pertanyakan bahwa pasal 340 pembunuhan berencana ini kenapa hukuman seumur hidupnya itu berjamaah. Itulah yang menjadi kekhawatiran kita bareng-bareng. Kalau zakat tatal pada saat itu umur 18, ini komplit seumur hidup. Komplit. Iya, betul. Jadi inilah yang menjadi, saya pikir di Cirebon Kota saja, saya lihat di Indonesia ada pembunuhan berencana di mana Iya. pelakunya itu dihukum berjamaah. Hukumannya seumur hidup Semua rata. rata. Inilah makanya tim hukum Peradi ini kenapa tergerak, karena menurut kita ini adalah penegakan hukum yang paling kelam yang ada di republik ini selama ini. Selama Indonesia berdiri, selama hukum pidana diberlakukan, inilah peristiwa hukum yang paling menyebalkan. Dan yang paling jahat, Pak. Paling jahat. Paling jahat. Apa yang menjadi keyakinan Bapak terhadap Sudirman? Tetap Sudirman itu nggak mungkin ngelakuin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena pada malam minggu itu Sudirman itu bersama Mbak Lilis main HP di depan rumahnya. Dan itu jam setengah 10 ya. Setengah 10 kurang lebih, Pak. Kalaupun Iya. keterangan Bapak Betul. ini benar bahwa dia melihat Sudirman setengah 10, apakah mungkin dalam tempo 30 menit penganiayaan dan pemerkosaan beramai-ramai itu terjadi? Terus yang kedua kan pada waktu pukul 22 lebih 20 kan masih ada chat Widi itu. Ya, 22.14. Iya. Ya, 22.14 10 detik. Berarti pada jam itu dia lagi bahagia bersama Eki. Vina masih hidup. Ya lagi bahagia sama Iya. Eki kan chatnya chat bahagia. Betul. Sebenarnya ekstraksi gawai para tersangka dan Vina ini yang masuk di dalam berkas perkara itu setengah-setengah, Kang Deddy. Tidak komplit. Jadi dari dulu ekstraksi itu sudah ada. Sudah ada di dalam berkas perkara, hanya saja tidak utuh. Ya artinya penyidik itu mengetahui dong seluruh isi percakapan Vina dan Widi itu Pasti sejak tahu. zaman dulu. Tahu. Kalau mengetahui, dia mengetahui dong peristiwa apa yang terjadi pada Vina. Seharusnya tahu. Kalau mengetahui peristiwa yang terjadi pada Vina, tidak mesti terjadi dong peristiwa penahanan. Harusnya. Ya, Mas, ya? jadi Frans sudah bersedia ya, bersedia jadi saksi dan setelah ini silakan bicara teknis dengan Pak Ian Huta Barat, ya kan? Bahwa apa yang diucapkan, apa yang disampaikan adalah kebenaran, termasuk bahwa helm itu rusak di bagian depan itu adalah fakta, bukan ilusi. Itu Frans ya. Ya udah nanti tinggal dengan Pak Ian aja. Ada pesan nggak yang disampaikan? Paling untuk saudara Fitra ya. Ya silakan aja. Dia bilang kalau
saya saksi ciptaan gitu, saya itu orang yang tidak dijama dari 2016, tidak dicari. Kalau misalnya saksi dianggap diciptakan oleh saya. Iya, itu sangat tidak benar sih menurut saya. Karena saya sendiri juga baru merasakan diperiksa dan dicari sama polisi itu di tahun 2024 gitu. Setelah peristiwa Peggy. Setelah peristiwa Peggy. Waktu peristiwa Peggy, Frans diperiksa? Enggak, belum. Oh belum. Jadi berarti kan Frans ini mulai muncul sekarang dan kemudian bersedia menjadi saksi di PK 7 terpidana ini kan? Iya, masih ada pertimbangan lagi. Dan harus berani disampaikan, karena kalau Frans kemudian juga tidak berani bersaksi di pengadilan, orang akan beranggapan Frans ini saksi yang dibuat-buat untuk kepentingan media sosial. Itu dibilang berani untuk bersaksi, saya berani gitu. Tapi kan ada yang harus dipertimbangkan juga, jadi kayak perlindungan saksi dan oh iya, nanti dilindungi. Ya, kita akan lindungi Frans ya. Kita akan segera buat surat kuasa bahwa semua saksi, bukan artinya menguntungkan kami, saksi yang berani mengungkapkan kebenaran tentunya harus dilindungi oleh negara. Ya, itu kita kan ada lembaga LPSK. Namun pengajuan kepada LPSK ini kan kalau kamu sudah melakukan tindakan hukum, yaitu bersaksi. Ya, jadi kita akan lakukan perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Dilindungi dan tidak usah bayar terhadap pengacaranya, karena nanti pengacara sudah sukarela untuk menangani kasus ini agar kasus ini menemukan titik keadilan. Ya, jadi Frans, jadi nanti silakan dengan Pak Yan Huta Barat, silakan Pak Yan Huta Barat menjadi PH-nya dan nanti didampingi. Jadi kalau nanti ada klarifikasi atau apapun, atau menjawab pihak lain, termasuk menjawab pengacara lain yang berikan tuduhan-tuduhan, maka pengacara bisa menjadi wakilnya dari Frans untuk menyampaikan. Ya, oke, baik ya, ini Frans sudah ketemu walaupun sebentar, karena hari ini Pak Yannya akan ke pengadilan untuk menyampaikan memori PK. Jadi semakin menarik sebenarnya, segitu aja videonya ya. Semoga apa yang disajikan sekarang dapat memberikan spirit baru nih untuk kita untuk terus mengawasi kasus ini ya. Saya selalu berharap dan selalu saya bilang sama teman-teman semua untuk bagaimana sekarang kita awasi kasus ini sampai dengan yang 7/8 orang ini akan dibebaskan. Setelah lagi akan dilaksanakan ya sidang pra peradilan, yang mudah-mudahan sih di sidang ini mereka yang sekarang di penjara ini mendapatkan kebebasan lah ya, karena ini mereka mempertanggungjawabkan dari apa yang tidak mereka lakukan ya. Tapi intinya sebetulnya ya, selalu berpesan di akhir video ya, selalu jaga jangan cepat terpangkan hoak ya. Selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal ya. Jadi segitu saja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.